Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatun Lailatul Fitriah dari jurusan Psikologi Islam IAIN Salatiga semester 4. Dalam video kali ini, saya memilih tema mengenai pengambilan keputusan, tepatnya membahas tentang implikasi sholat istikharah dalam pengambilan keputusan. Nah, setiap orang yang ada di dunia ini pasti menemui yang namanya suatu permasalahan, baik itu permasalahan besar maupun permasalahan kecil. Untuk itu, perlu adanya pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Xiajian, pengambilan keputusan yaitu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat permasalahan, penemuan yang matang dari alternatif yang ada, pengumpulan fakta-fakta dan data yang ada, serta melakukan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, pengambilan keputusan adalah bagian dari pemecahan masalah dan merupakan suatu tindakan memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan, serta bertanggung jawab terhadap alternatif yang telah dipilih. Adapun tahap-tahap dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Jika dihadapkan pada suatu permasalahan, kita harus diidentifikasi dahulu apa masalah kita dan bagaimana alternatif yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Ketika sudah mengetahui masalahnya, kemudian alternatif apa yang tepat, lalu mengumpulkan informasi tentang alternatif yang kita pilih untuk menyelesaikan permasalahan kita. Yang ketiga yaitu membuat prediksi kemungkinan yang terjadi terhadap alternatif itu. Kita kan sudah mengidentifikasi masalah, artinya sudah ada gambaran tentang alternatif yang akan diambil. Kemudian mengumpulkan informasi mengenai alternatif tersebut. Dan yang ketiga yaitu memprediksi kemungkinan yang terjadi dari alternatif-alternatif yang nantinya akan kita pilih. Kita harus memprediksi apakah dampak negatifnya lebih besar ataukah dampak positifnya yang lebih besar. Terus tahap yang keempat adalah mengambil keputusan dari alternatif yang ada. Karena alternatif itu sudah ada, kita harus memilih salah satu di antara keduanya atau lebih. Kita harus bisa memilih mana yang terbaik dan yang paling tepat serta sesuai dengan permasalahan kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengevaluasi terhadap alternatif yang kita pilih. Artinya kita itu melakukan evaluasi terhadap alternatif yang kita pilih, apakah itu sesuai dengan permasalahan kita ataupun tidak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sholat istikharah. Istikharah sendiri berasal dari kata khara yahiru yang artinya memilih. Kemudian mendapatkan imbuhan hamzah wasol, sin dan ta sehingga menjadi istiharo yastahiru istiharotan yang berarti upaya untuk mendapatkan yang terbaik dengan meminta petunjuk kepada Allah. Jadi, sholat istikharah itu merupakan usaha spiritual yang dilakukan untuk meminta petunjuk dan kemantapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tahu mana yang terbaik atau yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, di antara anak Adam yang paling bahagia adalah mereka yang senantiasa meminta pilihan kepada Allah dan menerima setiap ketetapan yang telah ditentukan kepada Allah. Sedangkan anak Adam yang paling sengsara adalah mereka yang tidak pernah beristikharah kepada Allah dan juga tidak mau menerima setiap ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibbun, Al-Bazzar dan Al-Asbihani. Nah, untuk waktu pelaksanaan sholat istikharah sendiri ini tidak ada waktu-waktu tertentu. Artinya kita bisa melaksanakan kapanpun. Bisa juga dilaksanakan setelah sholat duha, sholat fardu, sholat tahajud. Pokoknya tidak ada batasan waktu.
Kalau misalkan kayak sholat duha ataupun sholat tahajud itu kan harus ada batasan waktu tertentu. Kalau duha itu kan dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang siang hari kan. Kalau sholat tahajud kan harus dilaksanakan malam hari dan setelah kita terlelap tidur. Tapi kalau sholat istikharah ini bisa dilakukan kapanpun kita mau melaksanakannya. Untuk tata cara pelaksanaannya sendiri itu sama seperti sholat pada biasanya, seperti sholat fardu atau sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat istikharah itu terdiri dari 2 rakaat, 1 kali salam. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah membaca Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua yaitu membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan, kadang kita menemukan seseorang yang bertubi-tubi mendapatkan permasalahan yang ada terus permasalahan yang dia hadapi. Masalah satu belum selesai, dia sudah dapat masalah lagi. Tetapi dia bisa menghadapinya dengan tenang, bisa menerima dengan lapang dada, bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan keadaan yang tenang. Nah, ini kuncinya adalah karena orang tersebut selalu menyadarkan dirinya kepada Allah. Dia menggantungkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Jadi ketika dia mendapatkan permasalahan, dia terus berdoa, berusaha, dan pasrah kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk permasalahannya. Kesulitan yang dihadapi oleh manusia begitu kompleks, dan pilihan-pilihan untuk memutuskan suatu masalah sangatlah sulit ditemukan. Bahkan ada orang-orang yang bingung ketika dia dihadapkan pada beberapa pilihan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kadang dia itu merasa terombang-ambingkan dengan pilihan-pilihan tersebut, dimana ketika misalkan ya ada 2 pilihan, dia sudah memilih alternatif yang A, tapi tiba-tiba ada keraguan dalam dirinya ketika sudah memilih alternatif tersebut. Akhirnya dia memilih alternatif yang B. Nah, pada saat memilih alternatif yang B, dia kembali lagi dihadapkan dengan rasa ragu-ragu dan bingung. Akhirnya semakin bingung, dan ini yang sangat berbahaya karena ini dapat menimbulkan permasalahan dalam jiwanya. Menurut Profesor Zakiyah Darajat, keadaan yang demikian itu dapat menjadi semacam gangguan jiwa yang disebut dengan konflik kejiwaan. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan dalam bentuk pilihan yang membutuhkan keputusan tepat, berarti harus dilihat skala prioritasnya, mana yang paling harus diawalkan dan mana yang harus diakhirkan. Kira-kira permasalahan tersebut yang dampaknya maksudnya dampak positifnya lebih banyak itu yang mana, yang dampaknya negatifnya lebih banyak itu yang mana. Kita harus bisa memikirkan itu. Nah, sholat istikharah ini tidak hanya dilakukan ketika kita mendapatkan kebingungan atas 2 pilihan atau beberapa pilihan ataupun lebih, tetapi sholat istikharah ini juga bisa dilakukan kapanpun ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Karena dengan kita melaksanakan sholat istikharah ketika kita mendapatkan permasalahan, hati kita akan menjadi tenang. Allah lah yang akan memberikan petunjuk dan meringankan beban kita. Nah, sholat istikharah ini juga merupakan sebuah terapi kejiwaan untuk menyembuhkan yang namanya penyakit konflik kejiwaan. Karena tak jarang adanya konflik kejiwaan ini menyebabkan beberapa orang itu sampai terkena berbagai macam penyakit atau biasa disebut dengan psikosomatik, yaitu penyakit fisik yang disebabkan karena adanya konflik kejiwaan. Nah, untuk karena itu sholat istikharah ini sangat penting dilakukan ketika kita memiliki suatu permasalahan. Dengan kita melakukan sholat istikharah, hati kita akan kembali tenang, menjadi lebih tenang, dan kita bisa kembali dekat dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihannya itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekurangannya itu adalah kesalahan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.